Salam jumpa kembali, para pemirsa Bendinone. Kali ini kita akan memperdalam pembahasan tentang madu, sebuah substansi makanan manis dan kental yang dihasilkan oleh lebah madu dan beberapa serangga lainnya. Oh iya, perlu saya ingatkan, madu di sini bukan madu yang dibenci emak-emak, tapi madu makanan ya. Bagi Anda para wanita dilarang baper dan bagi bapak-bapak dilarang gembira. Oke, kita kembali. Madu terbentuk melalui proses regurgitasi, aktivitas enzimatik, dan penguapan air setelah lebah mengumpulkan nektar bunga atau sekresi serangga lainnya seperti madu serangga. Madu yang paling terkenal dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia adalah yang dihasilkan oleh lebah madu, genus Apis, baik dari koloni lebah liar maupun dari sarang lebah peliharaan di peternakan lebah. Rasa manis pada madu berasal dari monosakarid. Lebah Apis, yang juga dikenal sebagai lebah madu, adalah spesies lebah sosial yang hidup dalam koloni yang terorganisir dengan baik. Koloni lebah Apis biasanya tinggal di tempat yang disebut sarang, yang dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Sarang lebah Apis biasanya ditemukan di tempat-tempat yang terlindungi, seperti dalam rongga pepohonan, celah bebatuan, atau kadang-kadang di bangunan buatan manusia seperti peternakan lebah. Sarang biasanya terdiri dari susunan yang kompleks. Sarang lebah Apis sangat penting bagi kelangsungan hidup koloni dan produksi madu. Mereka menciptakan lingkungan yang teratur dan terorganisir dengan baik, untuk membantu menjaga kesejahteraan dan keberhasilan koloni mereka. Sejarah penggunaan dan produksi madu sangat panjang dan beragam, dapat ditelusuri kembali hingga zaman kuno. Beberapa lukisan gua di Cuevas de la Arana, Spanyol, menggambarkan manusia yang mencari madu, berasal dari setidaknya 8.000 tahun yang lalu. Saya percaya sedikit orang yang mengetahui tentang madu gila. Dan saya berpesan, ini hanya video pendidikan. Gak usah baper dan ikut-ikutan gila, apalagi Puyeng bin Edan. WKWKWK. Madu gila, atau yang juga dikenal sebagai mad honey, adalah jenis madu yang berasal dari pegunungan Nepal dan Turki. Madu ini memiliki rasa yang sedikit lebih pahit dan warna yang lebih merah daripada madu biasanya. Madu ini dipanen dari tebing gale gaun yang menjulang tinggi. Pengumpul madu harus memanjat lebih dari 240 meter di Nepal dikenal karena topografinya yang beragam, mulai dari dataran rendah di terai di selatan hingga pegunungan Himalaya yang tinggi di utara. Pegunungan Himalaya diantaranya menyertakan puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. Nepal memiliki lembah-lembah yang subur, seperti lembah Kathmandu, yang merupakan pusat budaya dan politik negara. Nepal juga dilintasi oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Kosi, Sungai Gandaki, dan Sungai Karnali. Di Nepal, terdapat tradisi yang dikenal sebagai tradisi gurung atau berburu madu, yang telah ada selama ribuan tahun. Para lelaki dalam suku tersebut membuat tangga tali yang sangat tebal dari jalinan bambu dan menciptakan asap dari bawah tebing. Kenapa madu tersebut disebut gila? Ya, karena konon bisa menimbulkan halusinasi bagi yang meminumnya. Madu tersebut terbuat dari sari bunga rhododendron atau azela dan mengandung zat beracun. Dulu sering digunakan sebagai racun perang. Madu gila dapat menyebabkan efek fisiologis dan euforia bagi mereka yang mengonsumsinya. Beberapa orang meyakini bahwa madu ini memiliki khasiat terapeutik yang dapat membantu mengobati atau bahkan menyembuhkan kondisi seperti hipertensi, diabetes. Dosis rendah madu gila dapat menyebabkan pusing, sakit kepala ringan, dan halusinasi. Dosis yang lebih tinggi dapat mengakibatkan delusi, muntah, kehilangan kesadaran, kejang, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kematian. Oke guys, demikian tadi sekilas tentang madu, dan madunya pun madu gila ya guys ya. Apabila informasi ini bermanfaat silahkan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Tetap objektif memandang sesuatu ya guys ya, karena jangan sampai kesalahan kita dalam memandang sesuatu maka menjadi penyebab terhambatnya kemajuan yang harus dicapai. Demikian, sampai jumpa, terima kasih.